nama saya Jolin, MPN saya 2242062, saya dari kelas TBMF dan saya dari jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat dengan tema Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing. Dan artikel saya ini berjudul Uji Kemahiran Bahasa Indonesia sebagai Bentuk Martabat Bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling utama dan efektif yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu dengan lainnya. Sejak manusia dilahirkan ke dunia ini, bahasa sudah menjadi alat komunikasi yang efektif dalam memahami atau mengerti keinginan seseorang, perasaan seseorang seperti kesenangan seseorang, kesedihan seseorang, bahkan kekecewaan seseorang yang diutarakan dalam bahasa, baik itu bahasa nasional, bahasa internasional, nasional maupun bahasa daerah. Dengan adanya bahasa dalam kehidupan manusia, bahasa menjadi sarana komunikasi yang efektif dalam mengungkapkan ide, gagasan, maksud, maupun tujuan seseorang kepada orang lain yang diajak untuk berkomunikasi. Apabila tidak ada bahasa dalam kehidupan manusia, seseorang akan mengalami kesulitan untuk memahami sesuatu yang disampaikan orang lain, dan tidak kepahaman tersebut akan menimbulkan berbagai hal seperti miskomunikasi, terjadinya ambiguitas, serta memicu perdebatan. Bahasa tidak hanya mampu bekerja sebagai sarana komunikasi, bahasa juga mampu berperan sebagai sarana untuk memahami perasaan orang lain. Jadi bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, maupun asrama sekalipun. Bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia yang dimana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara kita. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki wilayah sangat luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia begitu luas yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga sumber budaya yang beragam coraknya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan digunakan untuk menyatukan dan mempererat hubungan seluruh warga negara Indonesia. Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-menurun oleh warga negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa daerah merupakan aset berharga yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, bahasa daerah harus dilestarikan. Namun sering dengan berjalannya atau perkembangan waktu dan zaman yang semakin maju, masyarakat sekarang menganggap bahwa mempelajari bahasa asing akan jauh lebih baik atau bahasa asing memiliki prestis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa daerah yang dianggap lebih kuno. Dan menurut Sebertrok dan Behek, bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan secara luas oleh pembelajar bahasa karena hanya digunakan untuk berpergian, komunikasi lintas budaya, atau mata pelajaran di sekolah yang tidak diterapkan secara langsung. Bahasa asing seringkali menjadi bahasa yang ingin dipelajari oleh masyarakat Indonesia karena mereka menganggap bahwa dengan mempelajari atau menguasai bahasa asing akan dipandang lebih baik, serta beranggapan bahwa bahasa asing memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Dan mengutamakan bahasa nasional, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sudah semestinya menjadi prinsip masyarakat Indonesia dalam berbahasa sehari-hari. Setiap bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, memiliki keunikan, ciri khas, maupun diksi-diksi yang indah di dalam penuturannya maupun penulisannya. Berbicara mengenai uji kemahiran berbahasa Indonesia atau yang disingkat dengan UKBI merupakan sebuah tes untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. Uji kebahasaan ini merupakan salah satu bentuk profesionalitas dan menjadi syarat dalam mendaftar suatu pekerjaan maupun studi. UKBI dan TOEFL memiliki peran uji kebahasaan yang sangat penting sebagai bukti kemahiran dalam berbahasa. Namun yang menjadi perbedaan dari kedua tes tersebut yaitu bahasa yang digunakan untuk diuji kemahiran bahasa tersebut. Dan UKBI sudah seharusnya menjadi syarat utama dalam mendaftar suatu profesi maupun studi di negara Indonesia. Sudah seharusnya bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dikuasai oleh seluruh warga negara Indonesia dan masyarakat di dalamnya harus jauh lebih mahir dibanding dengan penutur asing. Kemahiran dalam bahasa Indonesia diperlukan sesuatu bukti yang sah yaitu dengan melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI, di mana bahasa Indonesia yang akan menjadi bahasa pengantar di dalam dunia pekerjaan maupun pendidikan baik secara lisan maupun tulisan. Dan di samping itu bahasa Indonesia juga menjadi alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. UKBI harus menjadi syarat administratif yang jauh lebih tinggi daripada TOEFL, terkhususnya dalam bidang vokasi akademisi dan profesi. Dalam memiliki sertifikat keberhasilan, UKBI menjadi kewajiban yang utama. Bahasa Indonesia harus memiliki prestis
yang sama tingginya dengan bahasa asing. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan nilai bahasa Indonesia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia. Kita juga tidak boleh merasa malu ketika menggunakan bahasa Indonesia dengan pihak asing yang kurang memahami atau tidak memahaminya tetapi ingin mempelajarinya. Bahasa daerah menjadi suatu aset yang harus dilestarikan dan tidak boleh dibiarkan sampai terjadi kepunahan akan bahasa tersebut. Dengan melestarikan dan menguasai bahasa daerah sama sekali tidak membuat seseorang kelihatan lebih rendah maupun kuno. Indonesia memiliki keanekaragaman suku, adat istiadat, bahkan bahasa. Apabila seseorang mampu menguasai bahasa dari berbagai daerah di Indonesia, hal tersebut tentu menjadi sebuah kebanggaan yang harus dipertahankan dan dibanggakan. Pada era globalisasi ini, bahasa asing menjadi bahasa yang harus kita kuasai guna bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara lain. Selain itu, penguasaan bahasa asing juga akan memudahkan bagi seseorang untuk bekerja dalam lingkup internasional. Namun perlu diingat kembali bahwa penguasaan bahasa asing bukan berarti merupakan bahasa nasional, bahkan bahasa daerah. Teruslah menguasai, melestarikan, dan menggunakan bahasa daerah. Kemudian jangan lupa untuk mengutamakan, menjunjung, dan menjaga bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia, serta pelajarilah dan kuasailah bahasa asing, terus menjaga keberadaan ketiga bahasa tersebut, dan terus menjadi bagian dari penuturnya. Dengan demikian, menjadikan UKBI sebagai salah satu syarat administratif utama dalam berbagai profesi sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2016, akan menaikkan martabat bahasa Indonesia yang memiliki kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan, layaknya memiliki kesamaan kepentingan dengan bendera yang dijadikan sebagai kekayaan negara sebagaimana disajikan dalam Konstitusi Dasar. Demikian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.